محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. الحمد لله. Ibu-ibu yang dirahmati, yang selalu diberkahi insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang berkah ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu insyaallah sehat semua ibu-ibu ya. Minal aidin walaupun agak telat minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin ya. Mudah-mudahan ibu-ibu tahun ini lebih rajin untuk ibadah, untuk majlis taklim daripada tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Karena kalau setiap tahunnya itu tidak ada perubahan Bu, berarti hidup kita ini tidak ada baiknya ya. Kata Nabi besar Muhammad SAW, Nabi bersabda di dalam hadisnya, kata Nabi, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, fahuwa malbun, itu orang yang rugi, kata Nabi. Jadi hari ini sama dengan hari kemarin. Yang dipandang oleh Nabi ini masalah akhirat, bukan masalah dunia, bukan urusan duit, bukan urusan makanan, pakaian, bukan, akhirat. Amal ibadahnya, kedekatan dirinya kepada Allah dan Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kalau hari ini saja sama dengan hari kemarin, sama ini, tidak ada tambahan, itu rugi kata Nabi orang itu. Kenapa rugi? Ya sia-sia hidupnya. Kalau hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, faqad halak, itu orang binasa, celaka, kata Nabi Muhammad SAW. Siapa yang beruntung ya Rasulullah? Kata Nabi, yang beruntung yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Jadi setiap hari kita harus memperbaiki diri kita. Setiap hari harus lebih baik. Setiap tahun harus lebih baik. Setiap umur kita bertambah harus lebih baik. Jika ulang tahun, dirayakan ulang tahun misalkan, jangan senang. Ulang tahun itu tambah tua, umurnya bertambah, hisabnya bakal lebih panjang. Itu ketika ulang tahun. Syukur-syukur kalau amalnya baik, sehingga menyenangkan hati Nabi besar Muhammad SAW. Kalau tidak baik, maka dari setiap kita memulai ajaran atau tahun baru, kita baru mulai, kita niatkan, ya Allah, kami niat mudah-mudahan tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, sehingga menyenangkan hati Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah seperti rutinan kita, bahwasanya setiap bulannya kita mendengar daripada biografi wanita-wanita yang ada di sekitar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dimulai dari istri-istri Nabi, yang mana kalau ibu-ibu ingat, kita sudah di istri Nabi yang kelima. Istri Nabi yang kelima sekarang ini. Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Siti Aisyah,
kemudian Siti Saudah, kemudian Siti Hafsah. Itu 4 sudah kita dengar ceritanya, biografinya. Ya, mungkin ada yang ingin ulang, silahkan lihat di YouTube kita. Alhamdulillah setiap kegiatan kita di bulannya itu disimpan di YouTube. Jadi sehingga kalau ada yang mau ulang, mendengar kembali cerita istri-istri Nabi Muhammad SAW, silakan dengar di YouTube. Di malam hari ini istri Nabi yang kelima, yang mana ini urutan dari waktu nikahnya atau dinikahkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah Siti Zainab bintu Huzaimah. Zainab putrinya Huzaimah. Huzaimah itu nama bapaknya. Kenapa kita harus tahu nama bapaknya? Karena istri Nabi ada 2 yang namanya Zainab. Satunya Zainab, nanti mungkin bulan depan atau yang ke-7 dari istri Nabi, Zainab bintu Jahash. Yang ini sekarang kita kaji, Zainab ayahnya bernama Huzaimah. Beliau ini dinikahkan atau dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW di tahun ke-3 Hijriah. Setelah peperangan Uhud, suaminya meninggal, gugur di peperangan Uhud bersama Nabi Muhammad SAW. Yang pertama suaminya Abdullah bin Jahash. Di bulan Ramadan beliau dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walakin lam tamkuth indahu illa syahraini aw akthar. Tapi beliau ini tidak tinggal lama bersama Nabi, karena setelah 3 bulan beliau nikah dengan Nabi, beliau meninggal dunia. Jadi Siti Zainab ini istri kedua yang meninggal di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri pertama siapa, Bu? Kalau ingat masih. Istri pertama yang meninggal di zaman Nabi siapa? Siti Khadijah. Siti Khadijah meninggal di zaman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri Nabi itu ada 11, 2 meninggal di zaman Nabi, 9 meninggalnya setelah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2 tadi siapa? Yang pertama Siti Khadijah, yang kedua Siti Zainab bintu Huzaimah. Jadi lihat, kalau Allah ingin memberikan keberuntungan untuk seseorang tanpa dia kira, dinikahi oleh Nabi 3 bulan beliau meninggal dunia. Memang betul di dunia tidak lama jadi status istri Nabi, tapi nanti di akhirat di surga beliau menjadi istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Siti Zainab ini hanya 3 bulan bersama Nabi dan beliau meninggal. Wa shalla 'alaiha, dan beliau disolati oleh Nabi. Siti Khadijah belum ada kewajiban sholat jenazah, maka pada saat itu Siti Khadijah tidak disolati oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau belum ada kewajiban sholat jenazah. Sholat jenazah itu kan wajib, Bu. Fardu kifayah hukumnya. Arti fardu kifayah, misalkan satu desa tidak ada yang menyolatkan orang muslim yang meninggal, maka satu desa kena dosanya. Tapi kalau ada 1-2 orang yang menyolatkannya, sudah satu desa tidak mendapatkan dosa. Jadi sholat jenazah termasuk kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun pada masa Siti Khadijah meninggal itu belum diwajibkan tadi, jadi Nabi tidak mensolatkannya. Siti Zainab sudah diwajibkan karena Nabi sudah di Madinah. Jadi beliaulah istri yang Nabi solatkan sholat jenazah. Wahia awwalu zawjatin an-nabi allati dufinat fil baqi, dan beliau
adalah istri pertama dari istri Nabi yang dikuburkan di komplek perkuburan Baqi yang ada di samping Masjid Nabawi. Jadi istri Nabi itu dari 11 istri Nabi, 9 dikuburkan di Baqi. Kita kalau ziarah ke Madinah, Masjid Nabawi, nanti ada itu komplek kuburan Baqi, namanya Baqi. Isinya itu sahabat semua. Ya, bukan sampai sekarang ada sahabat, maksudnya sahabat Nabi kebanyakan di situ. Istri-istri Nabi di situ, putri Nabi di situ, cucu Nabi besar Muhammad SAW banyak juga di situ. Sahabat-sahabat, anak sahabat, ulama banyak di komplek perkuburan Baqi namanya. Nabi istrinya 11, 9 istri Nabi dikuburkan di Baqi. Sedangkan 2 bukan di Baqi. Yang pertama Siti Khadijah, kita tahu Siti Khadijah di Makkah, di Maklah. Yang kedua ada namanya nanti Siti Maimunah. Siti Maimunah ini dikuburkan bukan di Makkah, bukan di Madinah, tapi di tengah jalan antara dari Mekah mau ke Madinah. Di rumah beliau dikuburkan. Namanya Kampung Sarif. Ada nanti kalau kita mau dari Mekah mau ke Madinah atau Mekah ke Madinah ke Mekah, kita melewati itu. Nanti ada tempat kuburan, di situ ada Siti Maimunah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari 11 istri Nabi, 9 dikuburkan di Madinah, 2 tidak dikuburkan di Madinah, dan Siti Zainab ini adalah istri Nabi Muhammad SAW yang pertama kali dikuburkan di Madinah di Baqi, karena beliau meninggal sebelum Nabi Muhammad SAW. Tidak banyak cerita Siti Zainab atau kejadian-kejadian beliau bersama Nabi Muhammad SAW, karena beliau ini hanya 3 bulan bersama Nabi. Akan tetapi Siti Zainab terkenal dengan julukan Ummul Masakin. Dengan julukan Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Kenapa dijuluki punya gelar ibunya orang-orang miskin? Karena Siti Zainab ini banyak sedekah. Tangannya itu sering berbuat baik, sering membantu orang yang butuh, sering memberi makan orang yang sedang lapar. Akhirnya dijuluki Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Jadi walaupun memang 3 bulan cuma bersama Nabi, tapi beliau punya amaliyah, punya rutinan yang beliau jadikan cara, wasilah untuk beliau dekat dengan Allah, dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istri-istri Nabi itu, kalau kita lihat, mereka tidak hanya mengandalkan aku ini bininya Nabi, tidak, tapi mereka bisa membawa gelar tersebut. Ada istri Nabi yang banyak sedekah, ada istri Nabi yang cerdas, seperti Siti Aisyah. Sudah kita ambil ceritanya, bagaimana kecerdasan beliau, berapa ribu hadis yang beliau hafal dari Nabi Muhammad SAW. Ada Siti Hafsah yang rajin bangun malam, puasa di siang hari. Sampai-sampai ketika mau diceraikan oleh Nabi, malaikat Jibril melarang Nabi untuk menceraikan Siti Hafsah. Kenapa? Karena beliau ini bangun malam terus ibadah dan di siang hari selalu puasa. Jadi kalau kita lihat istri-istri Nabi, walaupun mereka istri manusia yang paling mulia, tapi mereka tidak hanya mengandalkan status sebagai istri Nabi. Yang mereka andalkan tetap bagaimana caranya mereka dekat kepada Allah, dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan dikira hidup mereka itu lapang atau hidup mereka itu berlebihan. Tidak. Istri-istri Nabi itu cobaannya berat. Berat. Sekali mereka macam-macam, istilahnya berbuat salah, misalkan atau tidak sengaja menyakiti hati Nabi,
itu langsung turun ayat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena lakinya Nabi. Jadi harganya juga mahal. Tanggung jawabnya juga luar biasa. Pernah suatu hari istri-istri Nabi minta tambahan duit dari Nabi, nafkah. Tambahan duit. Jadi memang tidak heran kalau perempuan itu suka duit. Wajar. Istri Nabi minta tambahan nafkah dari Nabi Muhammad SAW. Minta tambahan nafkah harian, sehingga membuat Nabi besar Muhammad agak terbebani. Mungkin kalau ibu minta tambahan duit sama lakinya, biasa-biasa lakinya marah, sudah keluar dari rumah, misalkan. Tapi kalau ini Nabi, membuat hati Nabi gelisah, Allah yang marah. Jadi banyak cerita-cerita di Al-Quran yang bisa kita ambil hikmahnya, bahwasanya jangankan kita yang jauh dari Nabi, yang tidak pernah ketemu Nabi, istri beliau saja kalau buat Nabi gelisah atau buat Nabi susah, itu Allah langsung yang marah. Banyak tuh ceritanya di Al-Quran, ya, istri-istri Nabi yang buat Nabi marah, Allah yang marah langsung. Itu istri Nabi, apalagi kita kalau buat Nabi sakit hatinya, buat Nabi marah, na'udzubillah min billah. Jadi jangan heran kenapa hidup kita susah sekarang misalnya. Kenapa banyak orang hidupnya tidak tentram, rumah tangganya kacau balau. Kenapa? Karena tidak menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita menyenangkan hati Nabi, hidup kita pasti bahagia. Dijamin hidup bahagia dunia dan akhir. Jadi ibu-ibu suatu hari istri-istri Nabi tadi minta tambahan nafkah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga membuat Nabi sedikit terbebani. Langsung turun ayat suci Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran yang mana di dalam kandungan ayat tersebut Allah memberi pilihan untuk istri-istri Nabi. Kata Allah, wahai Muhammad, panggil istri-istrimu, katakan kepada mereka, kalau mereka ingin hidup dengan dunia yang berlimpah, maka silahkan aku ceraikan kalian, dan akan aku janjikan hidup dunia kalian melimpah, kata Allah. Suruh pilih. Tapi kalau kalian ingin hidup sederhana, apa adanya bersamaku, maka silahkan tetap menjadi istriku. Ini perintah dari Allah ini. Perintah dari Allah untuk memberi pilihan kepada istri-istri Nabi Muhammad SAW. Ketika apa? Ketika mereka minta tambahan nafkah, tambahan duit. Dipanggil semua sama Nabi satu-satu. Karena beliau adalah utusan Allah, ini termasuk wahyu Al-Quran, dipanggil satu-satu. Siti Aisyah dipanggil. Siti Aisyah sebelum diberitahu oleh Nabi, kata Nabi, wahai Aisyah, jangan kau jawab sampai kau musyawarah kepada orang tuamu. Ada apa ya Rasulullah? Diceritakan sama Nabi. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, jelas pasti aku lebih milih hidup bersamamu. Itu orang yang cerdas. Dipanggil satu-satu. Dari 10 istri yang dipanggil oleh Nabi, semuanya memilih hidup bersama Nabi Muhammad SAW, walaupun kehidupan mereka sederhana sekali. Ya, jadi lihat istri Nabi itu, padahal mereka itu istrinya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa kedudukannya, istri makhluk yang paling mulia, tapi mereka tidak mengandalkan kedudukan mereka. Yang mereka andalkan tetap amal ibadah mereka, mujahadah mereka bersama Nabi Muhammad SAW. Hidup sederhana sekali. Siti Aisyah mengatakan, itu di rumah kami pernah dapur itu tidak nyala apinya selama 3 bulan. 3 bulan api tidak nyala di dapur. Murid-murid Siti Aisyah bertanya, Ummul Mukminin, terus makanan antum apa? Apa yang dimakan? Apa kata Siti Aisyah? At-tamru wal ma, korma dan air putih. Hanya itu makanan kami.
Jadi kadang selama 3 bulan di dapur Nabi itu tidak dinyalakan api. Ya, kalau kita sekarang ibu-ibu dapur nak luas. Kalau bangun rumah paling luas Pak dapur. Macem-macem tuh, peralatannya, perabot, kayak luar biasa kalau sekarang dapurnya. Di zaman Nabi 3 bulan ya itu dapur. Tidak ada yang mau dimakan, tidak ada yang mau dimasak. Itulah kehidupan sederhana Nabi Muhammad SAW bersama istri-istrinya. Jadi diajarkan sama Nabi hidup dunia yang zuhud. Sehingga tidak heran kalau ada seperti Siti Zainab yang mengeluarkan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena beliau tahu keutamaan sedekah. Beliau sering mendengar dari Nabi, kalau Nabi itu bahas sedekah ya, luar biasa. Sedekah kata Nabi termasuk keutamaan sedekah tudfiul khati'ah. Sedekah itu bisa membakar dosa kita. Itu sedekah. Sedekah itu ya, baik sedekah wajib. Ya, kalau sedekah wajib itu sudah jelas wajib zakat maksudnya, atau sedekah sunnah. Sedekah yang tidak wajib, kita punya harta sedikit lebih disedekahkan. Ya, tapi jelas kalau ibu-ibu harus izin sama laki. Jangan harus dengar Ustadz bahas sedekah di majelis, pulang ke rumah dompet lakinya tipis langsung. Ngapa? Ustadz nanti yang dimarahin sama laki. Kalau duit itu harus izin laki. Kalau duit laki, kalau duit itu punya suami kita harus izin suami. Nah, kalau duit punya kita pribadi tidak harus izin suami. Tapi kalau misalkan makanan itu yang diberikan izin oleh Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kalau makanan itu silahkan kalian sedekahkan. Jangan sampai berlebihan. Jangan sampai rusak makanan di rumah. Hanya makanan yang diberi izin oleh Nabi Muhammad SAW. Di riwayat lain, Nabi mengatakan kepada istri beliau Aisyah, wahai Aisyah, istatiri minan nar walau bisyikki tamrah. Kata Nabi, wahai Aisyah, jagalah dirimu dari api neraka walaupun dengan sepotong korma. Jadi pas sedekah dulu, jangan kita minder kalau sedekahnya sedikit, jangan ya, semampu kita sedekah. Apa yang ada kita sedekahkan. Jadi kata Nabi, wahai Aisyah, walaupun dengan sepotong korma, itu jagalah dirimu dari api neraka. Jadi sepotong korma bisa menjaga kita dari api neraka. Kalau kita niatkan untuk Allah dan untuk Nabi Muhammad SAW. Satu biji korma itu berapa harganya? Ya, itu bisa dan kita dari api neraka. Asalkan niatnya untuk Allah dan Rasulullah. Tapi misalkan satu kebun kurma kita sedekahkan, kalau niatnya bukan untuk Allah dan Rasulullah, tidak bisa menjaga kita dari api neraka. Jadi jangan nominalnya yang dilihat ketika sedekah, tapi niatnya untuk Allah atau tidak. Kalau untuk Allah, walaupun sedikit, pasti sampai kepada Allah, sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di riwayat lain, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda bahwasannya orang yang bersedekah itu, ini kenapa kita sebutkan riwayat sedekah, biar kita tidak heran ketika mendengar keluarga Nabi, istri-istri Nabi Muhammad SAW yang banyak sedekah. Keluarga Nabi banyak sedekah. Itu keluarga Nabi. Ada yang bernama Al-Imam Ali Zainul Abidin. Beliau ini cucu Nabi Muhammad SAW. Imam Ali Zainul Abidin itu putranya Imam Hussein. Imam Hussein putranya Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Siti Fatimah putri Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Ali Zainul Abidin, beliau ini datuknya para habaib yang ada di Indonesia. Itu namanya Al-Imam Ali Zainul Abidin. Namanya itu Ali
Zainul Abidin hiasan. Arti Zainul Abidin hiasan untuk orang-orang yang ahli ibadah. Kata Nabi, nanti di hari kiamat akan ada panggilan dari Allah, liyakum as-sajjad atau liyakum al-ubad. Kata Allah, hendaklah berdiri orang-orang yang ahli ibadah. Fayakum Ali Zainul Abidin. Maka pertama kali yang berdiri cucuku, kata Nabi, nanti yang bernama Ali Zainul Abidin. Jadi beliau itu sudah diprediksi oleh Nabi. Bahkan Nabi sudah nitip salam untuk beliau. Nabi mengatakan kepada salam itu untuk anaknya Al-Imam Muhammad bin Baqir. Al-Imam Ali Zainul Abidin itu diriwayatkan beliau ini ketika meninggal itu ada 100 lebih dari rumah yang ada di kota Madinah baru sadar bahwasannya selama ini mereka hidup dari Imam Ali Zainul Abidin. 100 rumah lebih daripada para janda, anak yatim piatu yang tidak mampu. Itu selama Imam Ali Zainul Abidin hidup, mereka tidak tahu mereka hidup dari mana 100 rumah ini. Setiap pagi buka pintu, di depan rumah ada makanan, ada beras misalkan, gandum, makanan pokok, bahan pokok makanya. Tidak tahu siapa yang menghidupi mereka. Ini kan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok juga begitu, datang lagi depan rumah tanpa mereka ketahui siapa yang memberikannya. Ketika Imam Ali ini meninggal, besok dekati tidak ada makanan itu, tidak datang. Ketika mereka buka rumah kosong, makanan pokok yang selama ini, bahan pokok yang selama ini datang di depan rumah mereka tanpa mereka ketahui dari siapa, kosong. Baru sadar, oh berarti selama ini yang menghidupi kita cucu dari besar Muhammad SAW, Al-Imam Ali Zainul Abidin. Beliau setiap malam itu membawa bahan pokok tadi itu keliling 100 rumah. Jadi pas jenazah beliau dimandikan, yang memandikannya itu mendapati di belakang beliau ada garis hitam. Kenapa setiap malam jadi kuli, ngangkat gandum, ngangkat minyak. Untuk siapa? Untuk 100 rumah orang yang ada di kota Madinah. Sedekah bu, tapi sedekahnya ditutupi. Itu penting. Itu sekarang sedekah tidak seberapa, tapi pengen semua orang tahu. Benar itu? Tak apa sedekahnya. Cuman pengen semua orang tahu. Satu desa harus tahu aku habis sedekah, misalkan infak. Jangan. Semakin kita tutupi amal ibadah kita, semakin amal tersebut lebih akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah yang paling diterima oleh Allah, yang paling tidak banyak ketahuan oleh orang. Itu kuncinya ini. Pengen tahu amal ibadah kita yang mana yang pasti diterima oleh Allah, yang tidak ketahuan orang. Bahkan misalkan orang di rumah saja tidak tahu dia punya amal ibadah seperti itu. Para ulama, para wali-wali orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu menutupi amal ibadah mereka bahkan dari istri mereka. Diriwayatkan ada satu orang menangis setiap malamnya karena takut kepada Allah. Setiap malam puluhan tahun, istrinya di samping tidak tahu dia sedang menangis, ditutupi. Menangis kan menangis takut kepada Allah, itu ibadah. Ditutupi sama beliau sehingga istrinya yang tidur di sampingnya tidak tahu dia sedang menangis. Kenapa? Karena dia ingin ini amal hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pengen kita punya amal yang pasti diterima oleh Allah, misalkan carilah amal yang tidak diketahui oleh orang. Kalau sholat di masjid bagus, sholat jamaah, cuma belum tentu diterima bu. Kita ngaji Al-Quran di masjid,
Pergi majelis taklim ini amal baik, cuman belum tentu diterima oleh Allah. Tergantung niat kita. Masih harus koreksi niat. Kalau niatnya untuk Allah dan Rasulullah, diterima oleh Allah. Tapi kadang banyaklah niat yang lain gitu, ya. Terawih rajin kita ke masjid misalkan, tapi niatnya bukan terawih, ya. Pengen gosip, pengen tahu ada kabar apa di kampung hari ini, ya. Pengen tahu cerita dia tuh apa dia lanjutannya, pergilah ke masjid akhirnya. Kan bukan karena Allah, berarti tidak dapat pahala, tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ibadah kita semakin tertutupi, semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang betul Nabi mengatakan sedekah itu jangan lihat yang kita keluarkan, sedikit atau banyak, untuk Allah. Cuman caranya agar lebih cepat sampai kepada Allah, tutupi sedekah kita. Kata Nabi Muhammad SAW, salah satu alasan kelak di hari kiamat orang mendapatkan naungan Allah, yang mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Kita nantikan Bu ceritanya itu di padang mahsyar. Itu ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disuruh nunggu sama Allah, nunggu untuk dihisab. Jadi pas dibangkitkan, semua ini kan kita bakal meninggal, insya Allah habis panjang umur, ya. Mudah-mudahan habis panjang umur, sehat afiat, dan meninggal. Ya, mungkin kalah dari dunia ini, ya. Meninggal, dibangkitkan nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita kemana ini? Mau dihisab. Sebelum dihisab, disuruh nunggu sama Allah. Orang-orang yang banyak maksiatnya atau orang kafir, saat menunggu pun mereka tersiksa. Kenapa tersiksa? Karena sama Allah matahari didekatkan 1 jengkal gitu. Matahari didekatkan 1 jengkal. Tapi tidak semua orang tenggelam dengan keringatnya. Keringetan, panas, tergantung amalnya masing-masing. Kata Nabi, ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang keringatnya sampai dengkul, ada yang keringatnya sampai bahunya, ada yang keringatnya sampai dagu. Artinya banyak maksiat. Ada yang kelelep, kata Nabi Muhammad SAW. Termasuk syafaat Nabi kelak di hari kiamat, mempercepat proses hisab. Supaya kamu nunggu nih, sampai orang-orang kafir mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau memang kami pasti masuk neraka, sudah masuklah ke neraka. Jangan siksa kami tunggu di sini. Saking apa? Saking pedihnya siksaan menunggu kelak mau dihisab, belum dihisab itu. Nah, kata Nabi, ketika menunggu tadi ada beberapa orang yang diberi naungan oleh Allah, tidak terkena panasnya matahari, tidak tersiksa, santai dia nunggunya, enak di ruang VIP misalkan nunggu, ya. Ada kursinya misalkan. Kita kalau nunggu di bandara misalkan, nunggu di stasiun, kan capek tuh. Kalau di ruang VIP-nya enak, santai, gitu. Ini 7 orang kata Nabi akan mendapatkan naungan tersebut. Salah satunya kata Nabi, salah satunya adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya tidak tahu dia sedekah. Ini perumpamaan dari Nabi. Saking ditutupi olehnya sedekahnya tadi, tangan kanan mengeluarkan duit, tangan kiri tidak tahu dia sedekah. Artinya keluarganya tidak tahu dia sedekah, istrinya, suaminya tidak tahu dia sedekah, anaknya tidak tahu, apalagi tetangga, apalagi orang desa, apalagi teman jauh, tidak perlu tahu. Yang kiri tidak tahu, yang tangan kanan sedekah. Itu kata Nabi yang kelak bakal mendapat salah satu naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibu-ibu, ketika bersedekah atau amal apapun selain sedekah, usahakan ditutupi. Usahakan ditutupi agar pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi termasuk keutamaan sedekah, kita sedekah tadi bisa menjaga kita dari api neraka. Dan sedekah kata Nabi Muhammad SAW itu bisa menambahkan, selain pahala kita tambah,
sedekah juga menambahkan harta kita. Jadi kalau yang ingin hartanya berlipat-lipat itu sedekah. Tapi maksud hartanya bertambah ini jangan dikira sedekah sekarang 10.000 sejam harus datang 20.000. Bukan itu. Ustaz sudah sedekah hari ini berapa 10.000 tapi belum dapat duit 20.000. Bukan begitu. Ya. Janji yang dijanjikan oleh Nabi, setiap janji yang dijanjikan oleh Nabi, dan hal tersebut berkaitan dengan urusan duniawi. Hartanya bertambah kata Nabi, umurnya bertambah kata Nabi Muhammad SAW. Jangan kita pikirkan hanya hartanya memang betulan bertambah, keluarkan satu jadi dua, nggak mesti itu. Akhirnya tidak mau sedekah lagi. Lah nyoba Ustaz 3 kali tapi tambah-tambah duitnya, akan menjadi sedekah. Salah. Maksud hartanya bertambah mungkin bisa jadi memang betul. Dan sering itu terjadi. Walaupun tidak setiap sedekah. Kita sedekah ngeluarin duit 50.000, besoknya dapat 500.000. 10 kali lipat digandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu banyak yang terjadi. Sering kita dengar begitu kan. Sedekah 100.000, besoknya dapat 1 juta. Tapi tidak mesti tiap sedekah harus begitu. Karena maksud janji dari Nabi besar Muhammad SAW, sedekah kita akan berlipat ganda harta kita. Bisa jadi duitnya memang bertambah atau keberkahanmu. Keberkahan itu mahal. Keberkahan. Dan punya uang misalkan duit 100.000, berkah itu lebih baik daripada punya uang 1 juta tidak berkah. Lebih baik. Karena berkah itu kalau sudah ada di harta kita, berkah di rumah tangga kita, berkah di kehidupan kita, udah tentram hidupnya. Tapi kalau duit yang banyak belum tentu tentram hidupnya. Belum tentu rumah tangganya akoh. Lihatlah orang-orang yang tidak dekat dengan Allah, orang-orang yang jauh, yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah puasa, kehidupan rumah tangganya tidak tentram, duitnya miliaran, baru bikin rumah. Ibu kayak lihat dikit-dikit berita tuh, lihat biar jadi pelajaran gitu. Ada satu pasangan baru punya rumah 3 tingkat. Tingkat pertama ada kolamnya di belakang. Ini bukan cerita yang ngarang-ngarang, ada yang terjadi. Tingkat 2 juga ada ruang keluar. Jadi dari tingkat 2 bisa nengok kolam di belakang tingkat. Rumah mewah bu, 3 tingkat. Baru 1 tahun punya rumah 3 tingkat, pisah suami istri. Padahal udah punya anak, sudah nikah belasan tahun, tapi bisa. Kenapa? Tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Tidak ada sakinah, mawaddah, warahmah dalam rumah tangga. Duit ya, kalau duit banyak, harta melimpah, tabungan mungkin miliaran, mobilnya mewah-mewah. Rumah tadi baru beli rumah 3 tingkat mewah, 1 tahun pisah suami istri. Tidak ada keberkahan di dalam rumahnya. Tapi lihat rumah tangga Nabi Muhammad SAW, yang rumahnya itu mungkin berapa kali berapa rumah Nabi. Rumah Nabi itu, kamar Nabi itu, kata Siti Aisyah, kalau Nabi lagi sholat, kadang kata Siti Aisyah, itu Nabi tidak bisa sujud karena aku lagi tidur. Bayangkan. Jadi Nabi kalau mau sujud, Nabi digeser kaki Siti Aisyah. Oh, bangun Siti Aisyah, oh Nabi lagi sholat. Saking sempitnya kamarnya. Kalau kita kan sekarang udah kamar utama paling luas, kira-kira main bola bisa di situ. Itu kita sekarang, tidak boleh ditutupi kita. Kita mau begitu sekarang. Coba lihat kehidupan Nabi. Mau sujud tidak bisa karena ada kaki Siti Aisyah, harus digeser dulu baru Nabi sujud. Saking sempitnya kamar Nabi Muhammad SAW. Tapi lihat
harmonis tidak kehidupan rumah tangga lagi? Harmonis kan? Berkah. Jadi berkah itu harus kita cari. Di mana ada keberkahan, di situ kita harus ambil. Uang 100.000 berkah lebih baik daripada uang 1 juta tidak berkah. Nah, jadi janji dari Nabi dengan harta kita bertambah bisa jadi maksudnya ya keberkahan yang Allah berikan di dalam harta kita. Sedekah hari ini 10.000, tetap uangnya 10.000 tidak bertambah. Cuma 10.000 yang sudah kita sedekahkan itu lebih berkah daripada kemarin yang tidak sedekah. Yang 1 juta punya uang itu tidak cukup untuk hidup 1 hari, sedangkan kita yang 100.000 cukup, alhamdulillah, karena berkah. Itu yang harus kita cari. Yang punya uang 1 juta, 900.000-nya dipakai untuk berobat. Buat apa? Mendingan tak usah ada penyakit, ya Allah, belinya 100.000 daripada 1 juta tapi tetap 900-nya buat berobat, artinya ada penyakit. Kita kan tidak tahu. Nah, itulah sedekah yang bisa memberi harta kita berkah. Jadi kata Nabi Muhammad SAW, kata Allah dalam Al-Quran, sedekah itu tuzakihim wa tutahhiruhum. Fungsi dari sedekah, kata Allah dalam Al-Quran ini, menambahkan, membiakkan harta kita, berkembang harta kita ini. Jadi jangan, mungkin kalian bisnismen itu pikirannya invest ya, bagaimana uang ini berkembang tanpa sedekah. Sebenarnya termasuk salah satu biar harta kita berkembang, tambah harta kita, sedekah. Allah yang menjanjikan tuzakkihim wa tutahhiruhum, dan sedekah itu mensucikan harta kita. Ibu, kita ini di zaman akhir tidak tahu duit ini dari mana datangnya. Betul, kita sudah usaha untuk mencari nafkah yang halal, tapi masih tidak jelas uang dari mana. Pernah digunakan untuk riba tidak? Duit masih dari bank pasti riba. Susah. Di zaman akhir ini, kata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait, beliau masih hidup, orang luar biasa, ada di kota Madinah. Kalau kita di zaman akhir ini mau tidak terkena riba sama sekali, caranya cuma satu, kata beliau. Apa caranya Habib? Kata beliau, caranya ketika hujan kita keluar ke lapangan, mangap mulut kita, buka mulut, tanda hujan dengan mulut, itu baru tidak ada ribanya sama sekali. Tapi selain itu, kata Habib Zain, semuanya ada ribanya. Memang kita tidak makan riba dengan sengaja, tapi ada bau-bau ribanya, ada aroma riba, ada debu ribanya. Itulah di zaman akhir ini, dan itu betul disabdakan sudah oleh Nabi. Kata Nabi, di zaman akhir orang tidak mau makan riba, terkena dari debunya, terkena dari baunya, zaman akhir. Jadi kita harus cari solusi bagaimana harta kita ini dibersihkan oleh Allah, disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu caranya, kata Allah, dengan kita bersedekah. Tuzakkihim wa tutahhiruhum. Kalau hartanya suci, Bu, itu otomatis pergi ke majelis taklim rajin, ke masjid rajin, ibadah rajin. Kenapa? Otomatis, karena yang dia makan halal. Tapi kalau yang dia makan haram, jangan harap rajin ibadah. Kata Nabi Muhammad SAW, orang yang makan makanan yang halal itu ibadah, badannya akan selalu mau ibadah. Sya'am abah, baik orang yang tadi mau ibadah atau tidak ibadah, otomatis gerak sendiri untuk ibadah. Jadi misalkan kita merasakan gampang untuk ke majelis taklim, gampang untuk ibadah, itu salah satu penyebabnya makanan kita halal. Tapi kalau makanan haram, kata Nabi, itu asad jawarihu sya'ab amal, anggota tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah, baik dia mau sengaja atau tidak disengaja. Tetap anggota tubuhnya maunya kemaksiatan, melanggar terus, maksiat terus. Kenapa? Ternyata yang dia makan makanan yang haram, yang tidak jelas. Jadi salah satu cara agar harta kita disucikan oleh Allah, kita bersedekah.
seperti yang dilakukan oleh Siti Zainab bintu Huzaimah, istri Nabi besar Muhammad SAW. Ya, tidak mungkin beliau dijuluki ibunya orang miskin kecuali beliau ini sering membantu orang miskin, sering memberi makan orang yang kelaparan. Ada yang butuh utang, diutangi sama beliau, istri Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa meniru daripada akhlak-akhlak istri Nabi besar Muhammad SAW. Karena tadi Bu, tujuan kita mendengar cerita untuk beliau-beliau ini, orang-orang hebat ini, agar bisa kita tiru. Bukan hanya untuk mengisi waktu kosong kita, bukan. Untuk kita tiru. Oh, istri Nabi yang satu ini rajin sedekah. Aku ingin lihat rajin sedekah. Tapi tadi kalau duit izin sama laki, jangan sampai lakinya marah. Jadi mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meniru akhlak daripada keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah kehidupan kita makin berkah, makin menambahkan kedekatan kita kepada Allah, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hadina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah. Allahumma ij'alna hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la ilayna syafiyan wa la mahduma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Walhamdulillahi rabbil alamin.